Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu panggilan sedunia yang ke-61. Adapun tema Minggu panggilan tahun ini ialah dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Pada hari Minggu panggilan sedunia ini, di dalam suratnya, Paus Fransiskus menyadarkan kita semua bahwa kita semua ini adalah orang-orang terpanggil. Beliau mengatakan bahwa kita semua adalah warga keluarga Allah, putra-putri Bapa, dan saling bersaudara. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa kita semua adalah keluarga Allah dan saling bersaudara satu dengan yang lain. Kita bukan gugusan yang tertutup dalam diri kita sendiri, melainkan bagian utuh dari keseluruhan keluarga Allah. Karena itu, entah sebagai orang tua atau entah sebagai kaum awam yang bekerja penuh dengan dedikasi dalam bidang profesi masing-masing, atau sebagai biarawan-biarawati yang telah membaktikan diri seumur hidup untuk Tuhan, ataupun sebagai klerus, bagi Paus Fransiskus hendaknya kita semua bekerja dengan semangat sinodalitas. Beliau menegaskan, ada banyak karisma dan kita dipanggil untuk saling mendengarkan dan bekerja sama. Inilah semangat sinodalitas. Kita berjalan bersama dan bekerja sama untuk menemukan dan membedakan gerak roh yang memanggil kita untuk mewujudkan kebaikan bersama. Di bagian akhir, beliau meminta kita untuk memiliki semangat keberanian seperti Pastor Oreste Benzi, seorang rasul amal kasih yang tak kenal lelah, yang selalu berada di pihak yang paling kecil dan tak berdaya. Pastor ini selalu mengatakan bahwa tidak ada yang begitu miskin sehingga tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, dan tidak ada yang begitu kaya sehingga tidak membutuhkan sesuatu untuk diterima. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes juga menekankan tentang anak-anak Allah atau keluarga Allah. Bagi Santo Yohanes, kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita semua. Karena itu, yang terpenting sebagai anak-anak Allah ialah berusaha untuk menjadi sama seperti Kristus. Sebab dengan upaya untuk menjadi sama seperti Kristus itu, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, atau mencapai surga bersama Kristus. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencapai surga bersama Kristus? Bacaan pertama menjelaskan bahwa hanya Yesuslah sumber keselamatan kita. Dengan kata lain, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Hal ini perlu untuk digarisbawahi, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus juga adalah batu penjuru. Ke arah mana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus berproses, sehingga kita tidak sesat secara rohani, terutama di zaman sekarang ini. Di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri menegaskan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Perkataan Yesus ini terbukti di atas salib, yang mana Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya bagi kita semua yang adalah domba-dombanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan.
Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Santo Yohanes menyadarkan kita berhubungan dengan identitas kita yang sesungguhnya, yaitu anak-anak Allah. Di dalam suratnya, Paus Fransiskus juga menekankan tentang hal yang sama. Paus Fransiskus mengingatkan kita tentang identitas kita masing-masing, sesuai dengan profesi, sesuai dengan jabatan yang kita miliki. Tetapi ingat, identitas anak-anak Allah itu tetap melekat di dalam diri kita. Karena panggilan sebagai anak-anak Allah haruslah benar-benar kita hayati di dalam hidup ini. Jadi apapun identitas kita, tetapi kita pun harus menghayati benar-benar identitas kita sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah? Hidup sebagai anak-anak Allah berarti kita semua sebagai satu keluarga Allah yang senantiasa seiring, sejalan sebagai warga Allah yang saling berbagi, yang saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Semoga kata-kata Pastor Oreste Bensi yang dikutip oleh Paus Fransiskus di dalam suratnya di Minggu Panggilan ini bisa memotivasi kita semua. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang begitu miskin sehingga tidak memiliki sesuatu yang diberikan. Dan tidak ada yang begitu kaya sehingga tidak membutuhkan sesuatu untuk diterima. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan tentang gembala yang baik. Marilah di hari Minggu Panggilan ini kita berdoa bagi para klerus, diakon, imam, uskup, paus, juga kardinal, juga para biarawan-biarawati, semua orang yang membaktikan diri untuk Tuhan. Semoga kami semua yang telah membaktikan diri untuk Tuhan bisa belajar dari Yesus sendiri menjadi gembala yang baik, yang mana kami bisa memberi sepenuhnya hidup kami di dalam setiap pelayanan, sehingga setiap domba yang kami layani bisa kami kenal satu persatu. Dan yang lebih penting, semoga semangat sinodalitas, semangat berjalan bersama, bekerja sama, bergandengan tangan untuk berjalan bersama yang diharapkan oleh Paus Fransiskus bisa benar-benar terwujud. Sebab terkadang kami, para imam atau biarawan-biarawati, para klerus, menjadi raja-raja kecil di paroki, di setiap tempat pelayanan kami. Pada saat itu kami lupa bahwa kami itu adalah pelayan umat. Maka seharusnya kami harus bergandengan tangan bersama dengan umat beriman untuk memajukan gereja kita yang tercinta ini. Itu gembala yang berbau domba, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bukan sebagai raja yang memiliki kekuasaan dan minta untuk selalu dilayani oleh domba-domba, melainkan gembala dan domba harus berjalan bersama, harus seiring sejalan dengan semangat sinodalitas atau semangat kebersamaan. Ketiga, marilah di Minggu Panggilan ini kita juga berdoa bagi orang-orang muda. Semoga Tuhan memberikan mereka panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan. Ingat, gereja masih membutuhkan pekerja-pekerja untuk bisa melayani umat beriman dengan maksimal. Berhubungan dengan ini, saya hendak mempromosikan kongregasi kami. Bagi orang muda yang laki-laki, bergabunglah bersama kami di Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus atau Kongregasi MSC sebagai imam ataupun sebagai bruder. Untuk orang muda, perempuan, Anda bisa bergabung bersama saudari-saudari kami. Kami punya 2 saudari. Yang pertama Putri Bunda Hati Kudus atau suster-suster PBHK, atau Anda juga bisa bergabung dengan saudari kami yang lain yaitu suster-suster MSC.
mereka belum berkarya di Indonesia dan ini menarik. Tetapi mereka sudah berkarya di sejumlah negara yang lain seperti Korea, Filipina, dan negara-negara yang lain. Marilah kita berdoa semoga banyak anak muda menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.